di depan kita ada udara atau apa yang tidak berwarna, kita bisa melihat apapun. Itu cahaya. Dengan adanya cahaya kita bisa melihat sesuatu. Sesuatu akan berarti bila ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya Muhammad, itu gelap. Ya, gelap berarti orang tidak bisa mengenali apapun. Cahaya Allah, ya, cahaya Allah ya seperti kita itu di atmosfer seperti ini. Kita bisa menghirup udara, itu kita bisa mengakses internet. Itu tuh istilahnya cahaya yang paling utama, yang paling luas, itu cahaya Allah atau nur ilahi. Cahaya Allah, nur ilahi itu menembus semua lapisan sampai ke dalam bumi, sampai ke aras, sampai ke mana, yaitu semuanya makhluk atau ciptaan Allah ya tetap diliputi atau berada di cahaya Allah. Kalau cahaya Muhammad, nah itu sudah sedikit menyempit, yaitu yang memberi khususnya itu terang atau cahaya di muka bumi. Di muka bumi bukan berarti hanya untuk manusia, karena di situ setan, jin, iblis itu, terutama jin, iblis, binatang itu juga ada di muka bumi. Kalau setan memang ada yang di bumi, tapi setan itu menyebar, tidak hanya ada di bumi. Ya, dimanapun itu setan ada, setan dan malaikat, karena setan dan malaikat jumlahnya sangat banyak, tidak pernah mati. Sekali lahir dulu bersamaan ya, jadi sudah lahir dan tetap ada, matinya besok ketika kiamat besar terjadi. Itu hukumnya setan dan malaikat. Sedangkan hukumnya jin dan iblis itu mati, tapi matinya nanti bersama-sama pada hari kiamat. Tapi jin itu ada yang belum lahir, yang masih dilahirkan. Jadi beda sistemnya atau kelahirannya si jin dan setan. Kalau setan udah lahir semuanya, kalau jin ada yang belum lahir. Sama seperti manusia, ada yang belum lahir, tapi bedanya manusia apa? Manusia itu matinya pun bergantian, tidak langsung mati bareng-bareng. Kalau yang mati bareng-bareng itu jin, iblis. Manusia matinya bergantian. Ada yang umurnya ribuan tahun baru meninggal, ada itu manusia. Tapi yang baru lahir mati juga ada. Nah, kalau jin lahir terus tidak mati sampai mati nanti kiamat. Nah, berikutnya kembali ke Qul huwallahu ahad ya. Allah itu satu, Allahus somad. Allah itu tempat kita bersemadi. Kalau bahasa Jawa itu bersemedi. Semedi itu apa? Ya beribadah. Allah itu tempat kita untuk menyembah, beribadah ya, didukung dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah itu dengan istilah itu, di situ ada na'budu, menyembah. Allahu somad. Jadi kalau kita menyembah, sembahlah Allah. Bagaimana menyembah Allah secara Islam? Pertama, baca ayat-ayat Al-Quran atau hafalkan ayat-ayat
surat dari Al-Quran, agar kita bisa menjalankan sembahan yang berikutnya, yaitu sholat. Tanpa hafal ayat-ayat atau surat dari Al-Quran, kita manusia tidak bisa sholat. Karena sholat itu sebenarnya penerapan daripada setelah manusia bisa membaca Fatihah, barulah ada perintah sholat. Ingat, Nabi Muhammad itu pertama itu dapat wahyu Al-Quran dulu, tidak langsung Isra Mi'raj. Duluan Al-Quran, duluan disuruh belajar Al-Quran daripada disuruh melakukan sholat. Sebelum ada perintah sholat, belum Isra Mi'raj, Muhammad ya sudah ibadah, tapi ibadahnya bukan sholat, ya mungkin nyembah. Ketika nyembah saat itu, Muhammad itu kan eranya, kehidupannya sebelum dia jadi nabi dan rasul, dia itu hidup di era Nabi Isa. Kita jangan emosional sebagai orang Islam, kita juga harus mengakui adanya nabi yang 25, karena wajib. Nabi yang 25 itu kan ada yang menjadi rasul, ada yang membawa kitab suci, ada yang membawa suhuf-suhuf atau bagian-bagian dari kalam ilahi. Nah, untuk nabi yang membawa kitab kan sudah kita pahami bersama. Pertama itu Zabur Dawud, ya, Zaburon, Dawuda Zaburon. Itu kitab yang kita yakini bagi orang Islam, itu kita yakini adanya kitab Zabur yang dibawakan oleh Nabi Dawud. Terus ada kitab Taurat. Taurat itu dibawakan oleh Nabi Musa yang terkenal dengan agama Yahudi, tapi Yahudi yang punya Musa. Karena menurut keterangan di sebelah lain itu ada Yahudi yang agamis, ada Yahudi yang Askenazi atau yang istilahnya tidak agamis. Kalau di Indonesia ya ada yang istilahnya Islam benar-benar menjalankan, ada yang Islam abangan, Islam putih, Islam abang. Ya, di Yahudi juga sama, ada Yahudi yang taat beribadah dan ada Yahudi yang tidak mau ibadah atau malas ibadah, nah, atau yang ingkar, hanya mengakui agamanya tapi tidak mau menjalankan ibadahnya. Berikutnya setelah Taurat, terus ada Injil. Injil itu juga kitab. Ini ada kitab Injil, ya. Ini kitab Injil yang betul-betul tulisannya Arab. Kalau tidak tahu, dikiranya ini kitab Quran. Ya, jadi kita harus terbuka pikirannya yang luas. Bahasa itu ya sesuai dengan bangsanya. Jadi ini kitab Injil, ini bukan Injil yang asli, karena Injil yang asli pasti sudah ditarik dari orang syariat, dari permukaan atau dari orang-orang biasa, orang syariat. Kalau untuk orang-orang yang berilmu tinggi masih punya itu Injil-Injil yang asli. Pondok-pondok pesantren itu juga ada Injil yang Barnabas, yang sebenarnya juga
sudah bisa dikatakan ya tidak asli 100%, tapi mungkin masih agak banyak yang ayat-ayatnya itu masih asli. Tapi kalau Injil yang asli beneran adanya itu sudah di dalam kitab Injil Istanbul yang hanya bisa dikuasai atau dibaca atau dilihat oleh orang-orang yang ilmunya tinggi, yang khusus ilmu gaibnya sudah sampai. Kalau belum tidak akan bisa menjangkau itu, karena sudah ditarik dari muka bumi, dari syariat. Syariat itu ya alam nyata, alam padang biasa, orang-orang biasa. Jadi kalau di orang-orang yang khusus ya masih bisa menguasai itu. Ya terakhir, jadi Muhammad itu hidup sebelum jadi nabi. Ya dia masih anak, ya, terus menjadi remaja sebelum menikah dan sudah menikah. Itu kan dia belum jadi nabi. Muhammad itu aslinya namanya itu Ahmad sebelum jadi nabi. Itu dalam sholawat kan sering mendengarkan kata Ahmad, Ahmad ya Habibi ya. Itu belum jadi nabi. Khadijah memang sebelum menikah dengan Ahmad itu sudah diberitahu oleh pamannya kalau Ahmad itu nantinya akan jadi nabi, karena ciri-cirinya sesuai yang tertulis di Injil yang dipelajari atau yang dimiliki oleh pamannya Khadijah. Tapi ternyata setelah dinikah oleh Khadijah ditunggu juga sangat lama, dalam penantiannya 15 tahun. Ya, kalau orang biasa sudah nggak akan sabar, merasa ketipu mungkin, karena 15 tahun, puluhan tahun kok nggak ada tanda-tanda ya. Anda mungkin sudah nggak kuat ya. Tadinya Khadijah itu sangat kaya raya, menjadi miskin perlahan-lahan sampai akhirnya miskin ya beneran. Ya, kalau orang biasa jelas nggak kuat, tapi karena itu Khadijah akan jadi umul mukminin, ibunya orang beragama atau orang iman, orang muslim ya. Ya, jadi dia kuat ya, dengan ikhlas dari hartanya yang sepertiga kekayaan negara Arab ya, seperti sekarang itu katanya itu sepertiga harta Indonesia itu milik 9 naga. Itu 9 naga masih kalah dengan Khadijah. Nah, Khadijah itu satu orang mempunyai aset sepertiga dari harta negara Mekah. Pada zaman dulu negara Arab itu kan luas, tidak hanya yang seperti sekarang Saudi Arabia kan sempit. Dulu itu sangat luas wilayahnya. Yaitu kalau kita berpikir luas, nah, kita memang sangat wajib itu menghormati perjuangannya Khadijah untuk bisa sampai Ahmad itu menjadi nabi beneran, jadi rasul. Nah, setelah Ahmad itu mempunyai tanda-tanda ciri-ciri mau menjadi rasul, itu di situ peran Khadijah itu tidak pernah melarang. Kalau orang biasa malam hari ditinggal suaminya pergi ya, tidak jelas kemana arahnya ya, pasti nggak akan terima, protes ya. Tapi saat itu si Khadijah malah mendukung. Jadi
menurut kisah itu setiap malam Nabi Muhammad itu keluar untuk menuju ke Gua Hiro untuk berhalawat. Ya, berhalawat ya kalau bahasa kita itu bersemedi. Sebetulnya ya kalau dulu karena memang masih ajarannya kan belum ajaran Muhammad ya, masih ajaran di era kitab Injil. Ya, itu ya pokoknya mungkin ibadahnya caranya begitu, pergi ke tempat yang jauh untuk menyepi. Kalau di Jawa jelas sudah biasa itu orang bertapa, jadi kita nggak bingung memahami itu. Tapi kalau di Mekah sana ya itu kan sebuah hal yang aneh ya, jadi setiap malam pergi masuk ke gua, akhirnya sampailah di situ mendapatkan wahyu. Itu perjalanannya, ceritanya itu ya panjang, tapi intinya kembali ke ketika dapat wahyu barulah itu namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu masuk ke raganya atau ke badannya Ahmad. Jadi karena dapat Nur Muhammad ya berubahlah si Ahmad menjadi Nabi Muhammad. Jadi Nur itu tetap masih ada, tapi nurnya dijadikan istilah Nabi. Karena kalau dibilang namanya Nur Muhammad nanti kan jadi bingung itu ya. Jadi Nabi Muhammad, di dalam dirinya Ahmad ada Nur Muhammad, ganti nama jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi, jadi ada Nur Muhammad, nah, makhluk Allah yang setelah Nur Ilahi menjadi Nur Muhammad. Selanjutnya ada Nur yang malaikat. Untuk ayat-ayat pendukung yang mengatakan malaikat di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Wal malaikati judu li adama fasajadu illa iblis. Pokoknya kata-kata malaikat itu banyak. Malaikat itu apa sih? Malaikat ya makhluk Allah. Kalau tampak di mata manusia, manusia syariat, ya nur, cahaya. Cahaya seperti apa? Tadi sudah dikatakan cahaya itu ya putih agak kuning. Putih agak kuning. Nah, nanti kalau yang kuning agak merah dikit itu sudah setan, cahaya setan. Apa sih bedanya malaikat dengan setan? Ya, malaikat itu nur Allah yang baik, yang selalu patuh. Malaikat itu selalu patuh, tunduk kepada Allah, tidak pernah punya nafsu, tidak pernah mengingkar. Kalau setan itu siapa? Setan itu ya jenisnya sebenarnya tadinya malaikat, tapi karena dia itu ingkar bahasa sederhana yang ngeyel. Kenapa ngeyel? Nah ini ada asal usulnya. Tadinya nggak ada setan, adanya malaikat. Tapi gara-gara atau ketika Allah ngomong atau berfirman atau baru niat mau menciptakan manusia, belum mau menciptakan Adam, mau menciptakan manusia yang sebagai makhluk paling baik atau paling sempurna. Nah itu malaikat tadi ada yang sami'na wa ata'na, ada yang ngeyel. Nah itulah yang ngeyel. Orang
terima, yang akhirnya dikatakan jadi setan. Dasar ayatnya ya na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kata-kata setan di dalam Al-Quran juga sangat banyak, bisa dipahami ya, bisa dibuka pakai Quran yang digital atau itulah yang bisa untuk nyari kata-kata setan. Jadi setan itu aslinya tadinya malaikat, tapi karena malaikat sing ngingkar, ngeyel, merasa dirinya itu sudah sangat patuh pada Allah, tapi kok kenapa mau dibuatkan makhluk yang katanya lebih sempurna, padahal menurut pikiran malaikat yang akhirnya berubah setan tuh, padahal itu nanti manusia itu akan saling membunuh. Tapi kan di situ Allah mengatakan ada rahasia yang tidak akan engkau ketahui. Jadi ada setan ya, Allah itu mengatakan rahasia Allah menciptakan manusia, ada yang rahasianya tidak bisa dijangkau oleh setan. Nah, selanjutnya, kenapa setelah setan itu ada jin? Ya tadi kan setelah memang ciptaan Allah, setelah tadi cahaya, lanjutkan kan api. Apinya itu jin. Ya, jin itu ada yang jin itu muslim, kalau yang jahat dikatakan iblis. Kenapa ada iblis? Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat atau istilahnya salah tafsir. Orang-orang itu mengatakan iblis itu mbahnya setan. Salah. Ya, setan itu makhluk sendiri, makhluk cahaya. Kalau iblis itu sudah makhluk, sudah punya raga. Hanya raganya itu berada di alam gaib. Kalau setan malaikat itu belum punya raga. Kalau dia tampak berwujud itu berarti dia pinjam raga. Ya kan Jibril itu berwujud seperti orang laki-laki, itu berarti Jibril itu pinjam raganya orang yang sudah mati ya bisa, orang yang masih hidup juga bisa. Kan orang di dunia kan banyak, karena malaikat itu punya kekuatan yang luar biasa. Kalau ngambil orang dari Mesir dimunculkan di Arab itu ya bisa. Ketika Jibril ketemu Muhammad itu kan berwujud manusia, berarti Jibrilnya itu pinjam raga, karena kalau aslinya itu cahaya, tidak punya raga. Kalau punya raga berarti pinjam. Malaikat itu juga bisa pinjam raganya jin, bisa juga pinjam raganya binatang. Makanya juga dikisahkan ada itu, terutama yang setan itu kan sering pinjam raganya binatang. Lagi antara setan dan malaikat itu kan sama, tidak punya raga yang asli. Kalau punya raga karena pinjam. Ya, ibaratnya setan dan malaikat itu kalau mobil ya sebagai supirnya, ya, bisa pinjam mobil truk, bisa pinjam mobil Avanza, bisa nyetir manusia, bisa nyetir jin. Itu setan dan malaikat. Ya, kalau iblis itu kan jin yang tidak mau hormat, tidak mau nyembah kepada Adam. Kenapa di situ nggak mau nyembah? Ingat tadi kan ada setan yang sudah dikutuk oleh Allah. Kok Gusti Allah tetap melanjutkan membuat Adam. Jadi setan semakin marah sebetulnya, marah kepada Allah, karena dia sudah dikutuk sama Allah. Dia sembunyi masuk ke raganya jin. Waktu disuruh jin semuanya bersujud pada Adam, setan kan umpetan masuk ke raganya
jin. Jadi jin itu menjadi iblis. Makanya tidak mau sujud itu iblis. Kalau setan, setannya mau. Kalau dia tidak sembunyi ke raganya iblis. Nah, pas saat itu setannya menjadi masuk ke raganya jin semua, raganya iblis semua. Itu karena intinya begini, malaikat bisa jadi setan, setan pun bisa jadi malaikat, tergantung. Tapi kalau yang memang sudah pokoknya atau istilahnya induknya setan, ya memang tetap jadi setan. Tapi induknya kan satu, ratu neng setan. Sama aja, induknya malaikat itu juga satu, yaitu Jibril, katanya rajanya malaikat. Tapi kan malaikat itu banyak, nah, ini rajanya ya satu. Jadi Jibril yang paling baik. Kalau setan ya setan yang paling jahat ya ada itu. Yang pertama ngeyel tadi ketika mau diciptakan manusia. Nah, namanya siapa? Itu karena itu tidak penting, tidak boleh disebutkan namanya. Kenapa? Nanti kalau disebutkan namanya, banyak orang yang pakai nama itu untuk kejahatan. Jadi perlu diketahui kenapa nggak disampaikan. Ya karena sangat membahayakan. Jadi lebih baik tidak disampaikan. Nanti tidak senang sama Jibril, malah senangnya sama rajane setan. Nah, kita harus memahami itu. Aslinya sebenarnya ya ada namanya, tapi kan tidak dibuka karena itu sangat riskan, sangat bahaya. Selanjutnya setelah itu ada ya, jin, iblis, barulah kita manusia. Makhluk berikutnya itu manusia. Manusia yang otaknya dikendalikan oleh malaikat atau bidadari itu menjadi manusia yang soleh dan solehah. Manusia yang otaknya dikendalikan oleh setan itu menjadi manusia yang jahat. Nah, kalau manusia yang dikendalikan oleh iblis beda lagi, itu sudah tidak jahat dan soleh lagi, tapi mereka sudah gila, alias bahasa Jawane gemblung. Sudah tidak normal. Tapi kalau hanya dimasuki setan masih normal, kelihatan sebagai manusia, hanya ngeyelan atau merengkel atau tidak mau ikut aturan yang baik. Misalnya kon ngaji ya boboh, kowe karena uteknya kelebon setan. Kon maksiat senang, itu karena kelebon setan. Nenek kon ngaji segep, kon sembahyang segep, berarti otak manusia itu lagi dikendalikan oleh malaikat. Ingat, manusia itu hidup itu tetap berdasarkan ayat Masya Allah la quwata illa billah. Nah, demi Allah tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Allah itu tidak seperti dalang megang wayang, itu enggak. Allah itu mengendalikan manusia itu dengan malaikatnya, nah, dengan bidadarinya. Malaikat perempuan itu bidadari ya di dalam Al-Quran banyak itu. Dan itu dikisahkan juga nanti kalau laki-laki masuk surga itu akan dapat istri bidadari sejumlah 41, ada yang bilang 70. Sama perempuan yang masuk surga nanti juga akan dapat suami malaikat sebanyak 41 atau 70. Ya 7 ya. Ini 40 lebih lah. Tapi juga perlu diingat, malaikat yang akan jadi suaminya perempuan yang di surga itu akan berwujud bersifat seperti manusia yang pernah dicinta ketika di dunia.
ada di dunia, ya, kalau kita teliti, seseorang yang mencintai lawan jenisnya di dunia pasti tidak akan melebihi dari 40 jenis atau macam karakter. Paling umumnya ya 10 model atau 15 model. Tapi nanti ketika masuk surga bagaimana kalau 40 kalau yang dicinta di dunia ada 10 model, ya berarti satu model ada 4 logikanya begitu. Intinya di sana itu akan memberikan kesenangan yang tidak ada batasnya ketika masuk surga. Laki-laki yang masuk surga itu juga dapat istri perempuan itu bidadari. Nah, terus istri yang asli bagaimana? Istri yang asli ya kan sudah lupa. Apa ketika di sana loh, ini kan ini suami saya waktu dunia ini kan muncul, tapi kan yang muncul sebenarnya dari malaikat yang ujungnya diserupakan dengan manusia yang dicinta ketika di dunia. Walaupun dicinta tidak jadi suaminya, juga kan di akhirat nanti di surga akan muncul. Ya, karena cinta kan perasaan yang ada di hati. Kadang tidak dilesankan, tapi kan di hati ada perasaan. Coba aja yang sudah semuanya dewasa, atau yang karena kita semua yang banyak sudah dewasa kan, paling muda mungkin Bayu pernah cinta kepada perempuan, aku senang karo kain, nang hati karena ngelesankan tidak berani misalkan, tapi tetap ada. Karena itu juga perasaan cinta juga dari Allah, semua pasti diberi. Bagaimana ketika yang bencong? Nah, yang bencong itu kan salah, dia kan sudah melanggar, itu kan harapan untuk surganya juga sulit ya. Masa laki-laki cinta sama laki-laki misalkan, ya, itu berarti sudah bukan malaikat lagi yang bimbing, itu setan. Kalau di dunia dibimbing oleh setan, ya nanti di akhirat ya ditemani oleh setan di neraka. Kalau dia bisa tobat memang masuk surga, ya pasti ditemani oleh malaikat. Malaikat perempuan itu tadi bidadari. Jadi jangan dikatakan malaikat semua. Ya, dibuka saja Al-Qur'annya dikaji, pasti kamu ngetik bidadari pasti akan muncul. Banyak ayatnya mengatakan, menerangkan tentang bidadari. Yang kulitnya putih, halus bagaikan telur, kulit telur misalkan, itu ada. Ya, selanjutnya, jadi setelah tadi kita mengenal manusia, terus ada setan, ada malaikat, ya barulah binatang. Binatang itu untuk melengkapi kebutuhan manusia. Alam, tumbuh-tumbuhan itu disediakan untuk manusia. Nah, untuk jin disediakan apa? Jin itu hanya disediakan bau-bauan, karena jin itu makannya itu bukan makan barang kasar, makannya itu hanya bau. Ya, menurut kisah itu para jin atau iblis itu banyak yang bertempat tinggal di kuburan. Kenapa? Karena mereka sukanya itu juga makan tulang, tapi bukan berarti tulangnya digeletak seperti anjing makan tulang, bukan. Bau tulang itu sudah mereka kenyang. Makanya di Jawa atau dimanapun di Arab itu pada orang itu bakar dupa, itu jane ngempani jin atau iblis. Itu nggak wangi-wangian, ya betul ya wangi-wangian, tapi wangian tujuannya untuk apa dulu? Kalau untuk sesaji ya berarti ya untuk ngempani orang lain. Sesaji dari kata sejen, saji, sejen, lain, makhluk lain, bukan untuk memberi makan manusia. Bagaimana itu kalau orang rokok itu apa nih jin apa ora? Ya, itu tergantung. Rokok ngempani jin juga bisa.
kurgo ngundang setan maring apa ketek bisa ngundang jin ya bisa, hanya untuk sekedar nuruti nafsu dirinya juga bisa. Tapi ingat, ketika bilang nafsu itu rentan, itu setan. Nah, jadi minimal ya untuk setan. Tapi sebenarnya setan kan nggak butuh makan. Yang butuh makan itu jin, iblis, manusia, binatang. Jadi yang makanannya itu bau-bauan, itu berarti jin atau iblis. Kalau manusia itu makanannya macam-macam. Yo bau-bauan iya, makan nasi iya. Nah, itu manusia. Nah, berikutnya setelah itu tahu makhluk. Jadi qul huwallahu Allahu somad. Yang wajib untuk menyembah Allah siapa? Semua makhluk Allah itu wajib menyembah Allah. Wajib sebetulnya, karena ketika manusia mulai di dunia juga sudah berjanji kepada Allah, ini alastu birabbikum, saya akan menyembah Tuhanku. Setelah di dunia ternyata mengingkari, tidak mau menyembah Tuhannya, malah menyembah iblis, misalkan menyembah patung, menyembah binatang dan sebagainya. Karena ada seperti cerita Asamiri itu kan, orang menyembah binatang. Lalu janjinya mau menyembah Tuhannya, menyembah Allah. Maka dari itu kalau yang mengingkar tidak menyembah Allah, nah itu secara Islam dikatakan kafir atau musyrik. Ini ya aja gampangnya mau pos serak-serik memusyrikkan orang. Nah, belum tentu yang kita lihat itu dia musyrik, ternyata bukan musyrik ya. Makanya kita tidak bukan, kita kembalikan ke lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Maksudnya ya waliyadin itu walinya agama, berarti sudah menguasai ke agama. Orang yang sudah menguasai agama tidak mungkin akan menyalahkan agama orang lain, urusannya masing-masing. Kembali kalau aslinya kita itu memang sudah berjanji kepada Allah. Jadi ketika kita sudah menjalankan ibadah kepada Allah, kita pasti akan tenang, hidupnya tenang, karena hidupnya tenang. Pasti ketika ingin apapun, karena ada perintah nak budu nastangin, minta kepada Allah. Jadi mintanya kepada Allah. Kalau masih anak jelas mintanya kepada orang tua ya. Tapi walaupun minta kepada orang tua, pada hakikatnya ya pada Allah. Kalau Allah tidak membuka pikiran si orang tuanya, ya nggak akan memberikan. Jaluk itu 100 kadang orang gelem nawe, kadang nggak mau memberi. Ketika Allah tidak membuka pikiran si orang tuanya, pada prinsipnya tetap minta ya harusnya kepada Allah. Tapi memang faktanya banyak orang yang mengingkar kepada Allah, mintanya itu kepada jin, kepada iblis, kepada berhala, ya terus kepada manusia yang lain, tapi menyampingkan atau melalaikan minta kepada Allah. Yang wajib itu kita mintanya kepada Allah. Kalau minta kepada manusia sunnah atau benar, tapi bukan berarti minta yang aneh-aneh. Minta kepada orang lain ya minta uang, minta makan, itu kan syariat. Tapi hakikatnya kalau minta yang tingkat tinggi, kita kepingin sehat,
mintanya ya kepada Allah. Masa kita kepingin sehat mintanya kepada bapaknya? Kepingin sehat mintanya kepada dokter, ya itu khayal. Jadi untuk yang tingkat tinggi tetap minta itu kepada Allah. Itu nak butuh nasta'in. Qul huwallahu ahad Allahu somad, ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi intinya pokoknya apapun itu kita kepada Allah. Tapi secara dunia kita juga secara syariat juga mengerjakan kembali mintanya kepada Allah tadi dengan cara ibadah yang sudah disyariatkan. Isi konek ora ya, ora konek langsung mati. Koneksi jaringan terputus. Wifi ini masih itu. Ini di loading. Aman Bu, sedang dikondisikan. Ya, mohon maaf tadi mati lampu ya, ya dikit kurang dikit kita putus lagi. Kan putus banget Pak. Iya betul. Ketemu malaikat. Oke, mantap. Ya maaf ini tadi down lagi internetnya, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kita itu minta kepada Allah. Nah, tapi sebelum minta kita itu harus ibadah dulu. Ibadah itu yaitu maksudnya nyembah. Nyembah yang paling hebat secara Islam itu apa? Ya haji. Misalkan ibadah haji pada waktunya. Terus umroh. Nah, itu ibadah. Tapi kalau kita haji umroh ya tentunya sudah
misalkan bisa membaca Quran ya, terus bisa bersyahadat, sholatnya bagus ya, zakatnya bagus ya, zakatnya sedekah, puasanya bagus, baik puasa wajib, sunnah maupun mutlak. Nah, itu aturannya hanya itu saja. Tapi memang orang kadang hanya langsung ke minta terus pada Allah, nyembahnya tidak mau ya, jadi salah rumus ya, jadi lurusnya nyembah dulu baru minta. Tapi orang-orang biasanya janjinya jaluk disit mau ngari mene garap ngelakoni itu jenenge kayak misalkan bernazar. Makanya kalau bisa ya kurangi nazar, ya tinggalkan nazar. Nazar pada teh Gusti Allah walaupun boleh ya, tapi kan masa iya Gusti Allah teh. Kalau Gusti Allah memang tidak mau menakdirkan, sama aja nazarnya gagal, itu malah celaka. Yang lebih baik bersedekah daripada bernazar. Itu hindari nazar-nazar karena resikonya terganggu oleh setan itu sangat tinggi. Itu tadi kebanyakan kan nazar itu maksudnya minta dulu pada Allah, kalau dikabulkan baru akan melakukan ibadah. Itu jadi sangat riskan, sangat berat. Lebih baik kita ibadah dulu, nyembah kepada Allah ya. Terus nyembah seberapa banyaknya ya, sebanyak kita mintanya kepada Allah. Kalau itu ya kita ibadahnya harus sesuai. Kalau kita mintanya macam-macam, ibadahnya sedikit ya tidak sesuai. Kalau mau jadi orang yang takwa, takwa itu berarti yang mati pasti masuk surga. Nah itu sehari semalam paling sedikit 1000 ayat. Mau maca Quran aja nggak pernah atau jarang-jarang, pengen masuk surga ya, masuk surga nanti setelah dibakar berapa ribu tahun di neraka baru beri kesempatan masuk surga. Kalau yang bisa langsung masuk surga ya pertama yang mati syahid, itu udah jelas jalan tol masuk surga. Tapi setelah itu ya orang yang bertakwa ditimbang ya, masuk pertimbangan di setelah masar ya, padang masar, terus ada mizan, timbang dulu. Oh ternyata memang benar-benar bertakwa, tiap hari lebih dari 2000 ayat ya, misalkan. Ketika orang itu ibadahnya maksimal, pasti doanya itu dikabulkan dengan mudah oleh Allah. Kembali ke doa, kalau kita bingung mau doa apa, ya pakai doa yang sapu jagat aja. Itu jelas gak ada salahnya dan sudah ada di Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qinal jannata. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah ya, Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia. Kebaikan itu kan membawa kebahagiaan. Kalau bahagia belum tentu baik. Ini kebaikan itu berarti mencakup semuanya. Nah, kita kepingin kaya, menurut kita kaya itu baik, ya silakan kaya, boleh. Kita nggak suka kaya, kepingin miskin. Kalau miskin menurut kita baik, ya silakan miskin, boleh. Karena kita minta kepada Allah kan terserah apa yang mau kita minta. Tapi ketika kita pakai kata Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti kita meminta kebaikan di dunia, dan akhirah hasanah, kebaikan di akhirat. Baik menurut siapa? Ya menurut diri orang itu dulu.
baru menurut umumnya. Tapi kan koridornya karena kita bicara agama Islam ya menurut aturan Islam, kebaikan Islam. Nah, dalam Islam kan ada aturannya, itu baik apa buruk. Mukul orang baik apa buruk, di dalam Islam kan ada aturannya. Kita merampok itu baik apa buruk, itu kan sudah ada aturannya. Don Manu kembali. Maaf ini turun lagi dari internetnya ya. Intinya jadi gitu, kita usaha dunia ya memang wajib, tapi jangan sampai melupakan ibadahnya. Karena yang kalau kita enak di dunia dan enak di akhirat, kalau orang Islam itu ya ibadahnya. Karena kalau kita minta terus tanpa pernah menyembah, tanpa banyak ibadah, ya paling nggak dikabulkan, akhirnya malah tambah stres atau tambah nggak percaya kepada Allah. Padahal sebenarnya karena konsep ibadahnya tidak sesuai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hidup minta macam-macam, ya harusnya kita ibadahnya yang macam-macam banyak mungkin. Jadi kalau kita yang pahalanya banyak itu kan tadi baca Quran. Paling banyak sekali bukan baca Quran, mengkaji Al-Quran. Mengkaji itu berarti datang ke tempat pengajian atau mendatangi guru, itu paling tinggi pahalanya. Setelah itu barulah sholat ya. Sholat itu ya pahalanya tinggi. Terus puasa. Nah, kalau zakat, sedekah itu gunanya ya, sedekah untuk menjauhkan dari bencana. Bencana itu kecelakaan atau kejelekan, kesusahan, sakit. Itu yang untuk menghindarkan itu sedekah. Ya, sedekah itu yang paling tepat ya kepada anak soleh atau orang-orang soleh. Tapi pada orang lain ya boleh, tapi kan kalau utama itu kan ke situ ada keutamaan ya. Sama kalau utamanya nanam padi itu ya di sawah, kok nanamnya di batu. Seandainya hidup ya buahnya cuma sedikit. Kalau nanamnya di tanah yang gembur ya itu buahnya akan banyak. Sama itu sedekah seperti itu. Nah, terus kalau memang punya uang ya bisa untuk umroh, karena haji itu sulit. Memang ya diharuskan itu haji sekali. Nah, selain haji itu kan umroh. Kalau umroh di sana ada tempat untuk berdoa yang betul makom multazam, tempat makom itu tempat multazam yang untuk berdoa itu mudah dikabulkan. Yaitu di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, itu yang paling multazam. Terus di Hijr Ismail itu kalau di Mekah. Nanti kalau di Madinah itu di Rodoh. Nah, Rodoh juga harus tahu, Rodoh itu bukan kok yang tempat luas itu, tapi sebenarnya satu sujudan atau tempat di mana Nabi Muhammad saat itu sering melakukan sholat, atau tempat sholatnya Nabi Muhammad. Nah, ini kalau yang tahu
Ya memang yang bisa kerodoh beneran itu ya hanya laki-laki. Ya mohon maaf, itu bukan diskriminasi, karena dari dulu sebenarnya ya yang diwajibkan haji itu laki-laki. Ini karena lama-lama ada aturan yang istilahnya berkembang ya, jadi akhirnya dulu istrinya Nabi juga ikut melaksanakan haji. Yang anaknya, istrinya belum ya, anaknya itu ikut melaksanakan haji. Tapi bukan istri yang Khadijah malah belum melaksanakan haji. Tapi yang wajib itu yang laki-laki ya. Karena menurut konsep Islam, istri itu jika patuh pada suaminya dan patuh pada Tuhannya, mau sholat, puasa, wajib, hanya wajib saja, itu sudah dijamin masuk surga. Tapi kalau laki-laki sudah sholat, sudah puasa, itu belum dijamin masuk surga, masih sulit, masih diserang oleh setan dari kanan kiri. Itu perjalanannya masih panjang. Nah, itu ketika kita haji itu langsung tidak ada hadiah yang lebih baik kecuali masuk surga. Itu ke haji. Itu seorang sing yatik maning ya, jelas dijamin. Itu kalau menjadi haji mabrur. Nah, tapi haji juga ada yang tidak mabrur. Nah, itu ciri khas mabrur apa tidak? Yang tahu ya dirinya haji itu. Yang belum haji ya nggak tahu. Nah, contohnya apa ya mabrur? Ya setelah haji itu ibadahnya tambah sregep. Setelah haji tidak mau ibadah, yaitu haji apa hajingan. Itu kan ada, itu kan haji mabrur itu yang tahu ya yang sudah menjalankan. Orang lain menilai ya boleh bisa pas bisa tidak, tapi kan karena ibadah itu juga tidak boleh dipamerkan. Makanya kita juga jangan memvonis seseorang. Ibadah sholat yang baik tidak dipamerkan, baca Quran yang banyak juga tidak dipamerkan, tapi hanya untuk diri kita dan Tuhannya, dengan Allah. Maka dengan Allah ibadah yang baik yang pahalanya banyak. Ya mungkin itu saya cukupkan dulu. Itu dari kajian surat Al-Ikhlas. Intinya kita betul-betul meyakini Allah. Masya Allah, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Jadi kita mau apapun harusnya memang minta pada Allah, ingat Allah, mengikuti hukum dari Allah dengan ikhlas, dengan senang, dengan dasar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya kita akan dunia hasanah, akhirah hasanah, dunianya baik, akhirnya baik, masuk ke surga, dijauhkan dari api neraka. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Saya cukupkan sementara. Monggo, silahkan tanya. Ya silakan Mas Aki. Kita bakal dikasih bidadari yang kita cintai gitu. Masa kata yang kita cintai itu gimana gitu? Kan belum pernah sanjang kalau cinta yang sebenarnya itu ada